Baik, Ama Akong. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Dengan tema, oke, mengganggu. Yesus memiliki firman yang hidup. Ini berdasarkan dari Yohanes ya, Injil Yohanes. Dengan Pasal firman Abu, dengan dia bicara. Oke, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15, ayat yang kedua 22 sampai 35 dan juga ayat yang ke-63 sampai dengan 69. Dia hampir satu pasal tapi tidak seluruh pasal itu kita akan pelajari ya Ama Akong ya, yang sesuai dengan tema kita di hari ini saja ya. Nah, mungkin sebagian dari cerita firman Tuhan di hari ini juga kita sudah pernah mendengarkan, tapi tidak apa-apa, kita ulangi kembali untuk semakin menolong kita mengerti firman Tuhan dan juga semakin menguatkan iman kita. Nah, kita akan bacakan satu ayat dari Yohanes 6 ayat 51. Saya berharap Ama Akong baca ya, sama-sama di rumah ya. Kita baca ya Ama Akong ya, 2, 3. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, nanti kita akan lihat apa makna dari ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa makna dari perkataan Tuhan Yesus ini ya Ama Akong? Apa tujuan dari pelajaran kita di hari ini? Yang pertama, kita mau mengetahui ya bahwa iman yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Tuhan. Ketika di dalam hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena Tuhan yang menolong kita untuk percaya kepadanya. Ya Ama Akong. Yang kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kepadanya kita beribadah pada saat ini adalah kebenaran. Dan semua kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus adalah benar, tidak ada yang salah. Dan yang ketiga, kita melalui firman Tuhan hari ini kita bisa percaya kepadanya demi hidup yang kekal ya Ama Akong. Nah, kita semua pasti tahu ini apa ya Ama Akong ya. Kita semua pasti tahu ini apa, dan mungkin sebagian dari kita atau kita semua pun pernah makan makanan ini, yaitu sandwich ya, roti dengan segala isinya, ada sayurnya, ada telurnya, kadang ada dagingnya, ada kejunya dan segala macamnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ama Akong, apakah roti ini ada dua potong roti ya, dua potong roti ini apakah cukup untuk kita semua? Hari ini ada sekitar 20-an orang ya yang join di Zoom ini. Menurut Ama Akong, apakah dua potong roti ini bisa cukup kita bagi-bagi semuanya? Tidak bisa ya Ama Akong ya. Walaupun kita bisa mencicipinya, paling mencicipi seujung kuku ya, sangat kecil. Bagaimana dapat membuatnya menjadi cukup untuk setiap orang? Tidak bisa, kecuali kita potong sangat-sangat kecil dan kita beli untuk tambahkan sandwich ini ya. Kita tidak punya kemampuan untuk melipat gandakannya ini untuk mencukupkan sandwich ini untuk kita semua yang hadir di sini. Nah, Ama Akong, tetapi Tuhan Yesus pernah ya melakukan sebuah mukjizat ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya melipat gandakan makanan yang pada awalnya tidak cukup tetapi menjadi sangat cukup untuk banyak orang. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berada di seberang Danau Galilea ya, tetapi Tuhan Yesus mau pergi ke Tiberias ini. Tuhan Yesus berada di Kapernaum, waktu itu Tuhan Yesus berada di Kapernaum, dan sekarang Tuhan Yesus mau menyeberang. Ini Danau Galilea Ama Akong namanya. Ini Danau Galilea, dan saat ini Tuhan Yesus ada di sini, Kapernaum, yang ada tulisan Kapernaum ini, dan sekarang Tuhan Yesus akan menyeberang ke seberang sini ya. Ketika Tuhan Yesus menyeberang, ternyata Ama Akong, firman Tuhan bilang, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berbondong-bondong bukan berarti 10, 20, berarti itu sangat banyak ya, sangat banyak.
Kalau sudah sampai dikatakan berbondong-bondong, itu berarti jumlahnya sudah sangat banyak. Dan firman Tuhan berkata, yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu berbondong-bondong ya. Dari pagi mengikuti dia, sampai Tuhan Yesus menyeberang pun, mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus ini sudah saatnya untuk mereka sebenarnya makan. Tetapi, tempat di mana mereka berada saat itu, bukan seperti tempat kita sekarang yang tersedia warung di mana-mana untuk mencari makanan. Tapi sangat terbatas dan jauh sama Akong. Apalagi jumlah mereka sangat banyak. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga memperhatikan mereka ya, bahwa mereka sudah mengikuti dia dari pagi dan sekarang sudah lapar. Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya ya, kepada Filipus, itu salah satu dari muridnya. Tuhan Yesus bilang, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, Tuhan Yesus bertanya seperti itu bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi Tuhan Yesus mau melihat bagaimana respons dari muridnya ini. Ya. Nah, tapi itu ternyata Filipus bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Nah, ama Akong pada waktu itu 1 dinar ya, 1 dinar itu merupakan upah pekerja 1 hari. Kalau yang pekerja harian, itu gajinya 1 dinar 1 hari, maka jika dia bekerja 1 hari, maka gajinya akan dibayarkan 1 dinar. Dan di sini Filipus bilang kalau 200 dinar pun tidak akan cukup untuk semua mereka ini. Dikatakan sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil. Coba kita bandingkan dengan ini ya, 1 dinar upah pekerja dalam 1 hari misalnya di Batam. Di Batam kita buatlah 100.000 ya sama Akong, 100.000 1 hari kerja. Berarti untuk 200 hari, 200 dinar itu butuh 200 hari bekerja, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 20 juta. Dikatakan 20 juta pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi salah satu murid Tuhan Yesus yang lain bilang, di sini ada seorang anak ya mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi dia bilang lagi, tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? 5 roti jelai dan 2 ekor ikan ini gak akan cukup untuk semua orang yang telah mengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan mengambil roti dan juga ikan. Itu ya, dan dikatakan Tuhan Yesus memerintahkan atau menyuruh orang yang mengikuti dia itu untuk duduk. Dan duduknya juga sama Akong bukan langsung berserak begitu, enggak, tapi mereka duduk berkelompok ya, berkelompok-kelompok ya. Dan dikatakan waktu itu yang hadir kira-kira 5.000 laki-laki. Itu laki-laki saja yang dihitung kira-kira 5.000. Bagaimana kita lipat gandakan yang punya istri misalnya, yang bawa anak. Berarti sangat banyak memang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus mengambil 5 roti itu dan juga 2 ekor ikan itu. Kita lihat gambar ini ya, Tuhan Yesus seperti menengadah ke langit. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi. Dikatakan Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti yang ada itu, atas ikan yang ada itu. Dan setelah Tuhan Yesus selesai mengucap syukur, berdoa kepada Bapa Surgawi, maka dia memerintahkan murid-muridnya untuk membagi-bagikan roti dan juga ikan itu. Dibagi-bagikan kepada mereka yang sudah duduk berkelompok-kelompok ini ya. Mereka bisa mengambil sebanyak yang mereka sanggup makan. Kalau mereka bisa makan banyak, mereka bisa ambil banyak sama Akong. Tidak harus ambil sepotong, tidak harus ambil 2 potong, tapi mereka makan sampai kenyang. Tetapi walaupun mereka makan sampai kenyang, ternyata apa Akong? Masih ada sisa ya, dikatakan 12 bakul penuh. Potongan-potongan dari roti jelai ini ya, lebih dari yang dimakan oleh orang banyak ini. Yang tadinya hanya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, sekarang setelah mereka makan dengan kenyang, ternyata masih sisa 12 bakul. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus peduli ya kepada orang-orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Tuhan Yesus memberikan kebutuhan jasmani mereka.
Nah, setelah itu Ama Agong melihat hal yang terjadi ini. Salah satu orang yang ada di situ berkata, benar, dia ini adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, mereka ini Ama Agong tahu ya firman Tuhan yang dicatat di Perjanjian Lama. Mereka tahu bahwa akan ada seorang juru selamat atau seorang Mesias yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Namun pemahaman mereka tentang juru selamat, tentang raja ini salah Ama Agong. Karena mereka menganggap jika juru selamat itu datang, jika Mesias atau Nabi yang dijanjikan itu datang, mereka akan dibebaskan dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kedatangan Mesias atau kedatangan juru selamat ini untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Nah, karena pemikiran yang salah tadi, mereka akhirnya apa? Mereka mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Raja yang memerintah di tengah-tengah mereka. Mereka mau Tuhan Yesus duduk di atas sebuah tahta seperti gambar ini ya. Mereka mau Tuhan Yesus duduk di atas sebuah tahta itu dan memerintah mereka. Seperti raja-raja di negara-negara tetangga mereka. Padahal sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk memerintah menjadi raja di tengah-tengah mereka seperti yang mereka paham. Nah, oleh sebab itu Ama Agong, Tuhan Yesus tahu ya apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang menjadi motivasi mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi Ama Agong dari tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan Yesus menyingkir dari antara mereka. Tetapi ketika mereka menyadari Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, ternyata orang-orang banyak ini tetap mencari Tuhan Yesus. Mereka mencari di mana keberadaan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, ketika mereka sudah melihat Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tuhan Yesus bilang sebenarnya mereka ini mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka sudah mendengar semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, ataupun bukan karena mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lanjutkan lagi, melainkan karena mereka telah makan roti itu dan mereka kenyang. Tuhan Yesus bilang kepada mereka bahwa mereka mencari Tuhan Yesus karena mereka sudah kenyang. Apa yang mereka butuhkan untuk perut mereka sudah tercukupi. Nah, sebenarnya mereka bukan karena percaya siapa itu Tuhan Yesus. Makanya mereka mencari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Karena ketika Tuhan Yesus menegur mereka, Tuhan Yesus juga sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang mereka bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Pekerjaan apa yang harus mereka lakukan untuk dikehendaki Allah? Mereka juga bilang, oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah yaitu kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan kata lain, yang dikehendaki Allah sebenarnya adalah supaya orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk menyelamatkan mereka. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Percaya kepada Tuhan Yesus yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak percaya. Mereka memang sudah mendengarkan segala pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang baik. Mereka memang sudah melihat begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hati mereka masih dibutakan. Mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus inilah juru selamat, Mesias yang telah dijanjikan oleh Bapa Sorgawi. Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus bilang kamu harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Orang-orang ini menjawab Tuhan Yesus, nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Israel zaman dulu,
Bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan memelihara mereka selama mereka berjalan di padang gurun. Bagaimana Tuhan memberikan mereka makan mana, makan roti ketika mereka mau makan roti. Tuhan berikan burung puyuh ketika mereka mau makan daging. Mereka kasih tahu kepada Tuhan Yesus. Dan mana ini ama Agong, mereka menganggap mana ini adalah roti dari sorga. Sedangkan roti dari sorga yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukanlah mana ini. Jadi orang-orang Israel ini berkata, nenek moyang kami juga sudah makan roti dari sorga ini, yaitu mana waktu di padang gurun. Nah, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, internetnya unstable. Oke, Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa yang dimaksudkan roti dari surga itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu anak Allah yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan di perjanjian lama. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuat-nubuat yang ada di perjanjian lama. Dan mereka tahu nubuat-nubuat ini. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini memberitakan firman Tuhan. Dan juga mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sebab itu bilang, ketika kamu percaya kepadaku, ketika kamu percaya ya, barang siapa percaya kepadaku, kamu tidak akan lapar lagi, kamu tidak akan haus lagi. Maksudnya bukan kita tidak lapar secara fisik lagi. Maksudnya bukan kita tidak merasa haus lagi setiap hari. Bukan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sama Akong, maka kita akan maka Tuhan akan menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus ini adalah roti dari sorga dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan di sorga nanti kita tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi seperti yang kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Perkataan Tuhan ini sangat keras bagi mereka ya, karena mereka merasa bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu adalah roti yang hidup, kamu adalah roti dari sorga. Dan setelah ayat 35 ini ama Akong, kalau kita baca ya di ayat-ayat setelahnya 36, 37, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Tuhan Yesus bilang, walaupun kamu semua yang hadir di sini, kamu semua sudah mengikut aku. Kamu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kamu semua sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Tetapi kamu tidak percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus. Dan ini sama Akongnya satu hal tadi yang terlewat ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, di sini Tuhan Yesus sedang mengajar bahwa dia adalah roti dari sorga. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di awal ya. Diutus oleh Allah untuk memberikan hidup kekal kepada umatnya. Kalau roti yang kita makan sehari-hari itu hanya membuat kita kenyang secara jasmani. Tapi Tuhan Yesus yang roti dari surga ini akan memberikan kita hidup kekal kepada orang yang mau percaya kepadanya. Dan dikatakan Tuhan Yesus diutus untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Baik kebutuhan rohani orang Kristen, orang Israel pada waktu itu, ataupun kebutuhan rohani kita zaman sekarang ini. Ya, untuk membebaskan mereka dari dosa dan dari kematian kekal. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itulah tujuan roti dari surga ini datang ke dunia ini. Kita harus ingat ya ama Akong ya, bahwa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar dia adalah roti dari surga, roti hidup, itu berarti Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa dia
adalah roti dari surga, diutus oleh Allah untuk memberikan hidup yang kekal. Dan barang siapa yang mau percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal itu, Ama Akong. Ini. Nah, pertanyaannya untuk kita, ketika Tuhan Yesus sudah mengajar begitu ya Ama Akong, bagaimana respons, bagaimana tanggapan orang banyak mendengar pernyataan Tuhan Yesus tadi? Kan Tuhan Yesus bilang dia adalah roti hidup, roti dari sorga. Bagaimana tanggapan mereka? Kita lihat. Firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mendengar pernyataan tadi yang Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah roti hidup, roti dari sorga. Banyak murid di sini bukan ke-12 rasul ya Ama Akong, tetapi orang yang mengikut Tuhan Yesus selama ini. Orang-orang Israel yang mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi dan mengajar. Nah, ternyata ketika mereka mendengar pernyataan dari Tuhan Yesus itu, mereka dikatakan mengundurkan diri, mereka tak mengikut Tuhan Yesus lagi. Mereka tak mau lagi mengikut Tuhan Yesus karena bagi mereka pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus itu sangat keras. Bagaimana? Karena itu mereka tidak dapat memikirkan bagaimana mungkin Tuhan Yesus adalah roti dari surga yang akan memberikan kehidupan kekal bagi mereka. Nah, melihat banyak yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya itu ke-12 rasul. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Apakah mereka tidak mau pergi juga? Karena sudah banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Ama Akong, apa yang dikatakan oleh muridnya? Simon Petrus ya, dia bilang, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus Ama Akong mengakui dari hatinya bahwa tidak ada lagi yang patut mereka ikuti selain Tuhan Yesus. Karena apa? Petrus percaya bahwa perkataan, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang benar. Dan dikatakan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan Petrus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Nah, mungkin Ama Akong akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Petrus mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah? Dan kita melihat ya dari perkataan Petrus tadi, Petrus percaya bahwa Yesus adalah sang kebenaran dan bahwa Tuhan Yesus memiliki firman yang hidup. Itu dari pengakuan Petrus yang kita baca tadi. Dari mengapa Petrus bisa percaya? Sedangkan tadi orang-orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak mau percaya dan bahkan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Petrus bisa mengaku kalau dia benar-benar percaya. Ama Akong, kita harus ingat bahwa Tuhan, bahwa Allah yang memberikan iman di hati Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan menolong Petrus dan juga murid-murid yang lain untuk sungguh-sungguh percaya siapa itu Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Tuhan tolong kita. Selama ini kita sudah dengar banyak firman Tuhan. Kita sudah rajin ikut persekutuan. Kita sudah rajin ikut ibadah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya, itu karena Tuhan yang menolong kita. Bukan karena kekuatan kita, Ama Akong, bukan karena kita pintar, tetapi karena Tuhan yang menolong kita, yang memberikan iman di hati kita untuk percaya kepadanya. Nah, Ama Akong, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Begitu panjang tadi ya ceritanya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada saat? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyediakan makanan. Kita lihat tadi ya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan cukupkan itu
untuk semua orang yang hadir pada saat itu. Dan kita ama Akong, mungkin kita di rumah kita, di keluarga kita, ada kesusahan dalam hal makanan atau kebutuhan yang lainnya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan akan berikan kita makan sesuai dengan janji Tuhan, dan juga dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita semuanya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus percaya dan taat akan perkataan Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi ke-12 rasul ini, mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Walaupun nanti pada ujungnya ada yang gagal untuk mengikut Tuhan Yesus, tetapi sejauh ini mereka tetap tidak meninggalkan Tuhan Yesus, dan mereka bilang bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan ini kan dikatakan taat akan perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, mereka harus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan ini untuk dimakan oleh banyak orang, mereka taat. Mereka suruh orang banyak duduk, dan juga mereka bagi-bagikan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ya, Allah, Tuhan memberikan iman kepada siapa Ia berkenan. Seperti tadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti dari sorga, roti yang hidup, banyak orang yang meninggalkan Dia. Tetapi murid-muridnya tidak meninggalkan Dia, karena Tuhan memberikan iman kepada mereka. Kita juga ama Akong, semua yang join di Zoom ini, ketika Tuhan berkenan, mau kita percaya kepadanya, Tuhan akan memberikan iman itu kepada kita. Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan akan menolong kita untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka itu adalah kemurahan, kebaikan Tuhan bagi kita. Ada lagi yang harus kita ingat. Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah benar, tanpa kesalahan satupun. Firman Tuhan Yesus yang kita pelajari dari Alkitab itu adalah firman kebenaran. Tidak ada kesalahan. Oleh sebab itu kita harus percaya akan firman Tuhan. Bukan hanya sekadar mengatakan percaya, tetapi kita harus taat akan firman Tuhan ini. Kita harus mau melakukannya setiap hari, mau membacanya atau mendengarkan audionya setiap hari. Dan terakhir, ama Akong, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Ketika kita sungguh-sungguh mengaku bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal itu untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita, ya ama Akong, ya, supaya bisa mengerti dan juga percaya akan firman Tuhan yang telah kita dengarkannya. Oke, begitu saja firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami semua boleh bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk iman yang Engkau berikan di hati kami masing-masing. Bantulah kiranya agar iman yang ada di hati kami ini boleh bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami semua agar kami semua bisa menjadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan untuk persekutuan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati seperti Tuhan telah memberkati jam-jam kami sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.